Ketika materi ditempatkan di atas segala-galanya, ini akan terjadi. Dan itu sudah berulang kali terjadi dalam sejarah umat manusia. Sudah terekam, ada yang tidak terekam. Setiap kali materi ditempatkan, seolah-olah hidup ini hanya untuk materi. Walaupun di satu pihak, kita juga melihat materi itu juga adalah manifestasi dari spirit. Tapi berapa banyak di antara kita yang memahami hal itu? Saya berikan contoh waktu kita ada di Universitas California di Santa Barbara. Saya diwawancara oleh radio universitas itu dan diberi penjelasan bahwa di radio di universitas itu karena akademi, jadi kamu boleh bicara apapun juga. Tidak akan ada yang mempersoalkan karena ini dalam wilayah yang bebas. Kita bisa bebas bersuara. Tapi kemudian yang wawancara saya itu, dia melihat CV kita, dan dia agak bingung, mau diperkenalkan sebagai apa? Too many things, sebagai penulis, sebagai apa? Kemudian dia menciptakan satu istilah, spiritual activist. Sebelumnya, Pak, ketika buku-buku kita mulai terbit, kalau kita melihat, beliau memilih kata humanis. Waktu itu saya tidak persoalkan, oke, apa aja. Tapi humanis pengertian dalam filsafat barat, bahwa dia tidak berurusan dengan spiritual. Dia menempatkan humanity, kemanusiaan di atas segala-galanya. Betul juga, tetapi betul kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara spirit dan matter, antara humanity dan keilahian, divinity. Barat tidak melihat seperti itu. Barat menempatkan humanity, humanis di satu kotak, dan spirituality disalahartikan sebagai religion. Religion yang tidak berkepentingan dengan religion, tapi dia menempatkan kemanusiaan di atas segala-galanya, disebut humanis. Beberapa tahun kemudian, ketika kita mengalami kasus dan sebagainya, saya mulai berpikir, dan kita sudah mulai menggunakan spiritual activist itu. Ada beberapa orang juga yang meniru kita, dan menganggap diri mereka sebagai pegiat spiritual. Oke, no problem. Siapapun bisa ya. Tapi ketika kita mengatakan pegiat spiritual atau spiritual activist, berarti dia terpisahkan dari humanity. Pengertian kita tidak demikian. Tapi pengertian umum, kalau seseorang bicara tentang spiritualitas, dia itu nggak ada urusan dengan humanity. Itu yang kita alami ketika orang-orang bertanya kepada kita, kok masih mengurusi ini, masih mengurusi itu ya. Jadi mereka memisahkan. Ini satu kotak, ini kotak yang lain. Makanya terus kemudian hari, tidak begitu lama yang, ya kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, kita mulai menggunakan istilah humanist, spiritual humanist. Kita menggabungkan dua-duanya. Penggabungan yang dipaksakan, karena memang kalau nggak digabungkan, orang tidak akan mengerti. Bahkan dalam bahasa Inggris pun, humanity dan spiritual itu masih tetap dianggap terpisah. Ini yang menjadi persoalan. Ketika humanity dan spiritual dipisahkan, ketika materi dan spirit dipisahkan, hidup kita menjadi tidak utuh. Kita pernah punya pembantu juga di atas, dia bekerja itu hanya untuk mengisi waktu sampai ada panggilan lagi. Dan dia mengaku bahwa di sana diperlakukan seperti apa, bagaimana ya. Tapi tetap masih mau pergi ke sana karena uang. Pulang-pulang terus suaminya udah punya istri lain, sudah punya apa, dia nggak peduli juga.
This is the problem. Ketika kita memisah-misahkan spirit dari materi, materi dari spirit, humanity dari divinity, dan ini yang terjadi secara umum bukan cuma di negeri kita, tapi di negara-negara lain pun seperti itu, karena dipisah-pisahkan. Banyak sekali para turis yang datang ke Bali, kemana, mereka bicara spiritual itu seperti sudah berada di awan-awan gitu, di awan keberapa begitu, dan dia seolah-olah tidak peduli pada sesuatu yang down to earth. Harus tetap mengurusi makanan, minuman, mau spiritual, tapi bagaimana, siapa yang akan mengurusi makananmu, minumanmu? Tapi makanan, minuman juga bukan segala-galanya. Persoalan ini yang harus kita bicarakan. Tidak lagi memisahkan antara materi dan spirit, humanity dan divinity, serve the Almighty by serving humanity and divinity, humanity and society. Ini yang harus diwacanakan terus-menerus sehingga menjadi naratif umum, bukan cuma naratif di dalam kelompok kita sendiri. Walaupun ya kalau kita menjelaskan pun banyak orang yang tetap akan salah paham, ya.